Shalom. Hari ini saya berbahagia karena dapat beribadah kepada Tuhan. Tentu, dalam setiap peribadatan kita harus berbahagia. Mengapa demikian? Karena setiap ibadah yang kita laksanakan mengartikan bahwa kita punya kesempatan untuk berhubungan dekat dengan Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan mendapatkan perkenanannya. Lalu, pernahkah kita berpikir bahwa ternyata ibadah kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Berapa kali kita beribadah? Berapa lama kita beribadah? Tetapi ternyata ibadah itu sia-sia karena Tuhan tidak berkenan. Kita bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak senang dengan cara ibadah kita, maka sebenarnya kita membuang-buang waktu kita saja. Dalam Perjanjian Lama, orang Israel memberikan korban bakaran, menyanyikan pujian, dan memperingati hari-hari tertentu. Dalam Perjanjian Baru, kita memuji Tuhan, memperingati peringatan tertentu misalnya Paskah, dan berhubungan pribadi dengan Tuhan, misalnya berdoa. Lalu manakah cara ibadah yang benar? Yohanes pasal keempat ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus menghadapi fakta perihal orang Yahudi yang menyembah Tuhan di Yerusalem dan orang Samaria yang menyembah Tuhan di atas gunung yang bukan Yerusalem, maka ia menegaskan, menyembah Tuhan bukanlah perihal caranya, melainkan mengenal siapa yang kita sembah. Tuhan Yesus memperkenalkan kepada kita bahwa Allah adalah roh, sehingga untuk menyembah Allah, maka kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hal ini tidak berarti bahwa kita harus menjadi roh untuk menyembah Allah. Roh dan kebenaran dalam ayat ini bukan berbicara tentang apa, melainkan siapa. Siapa roh itu? Siapa kebenaran itu? Yohanes pasal ke-6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Roh adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus, nasihat hidup, perintah, dan hal-hal lain yang dikatakan Tuhan Yesus. Roh ini secara mendalam mengartikan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga menyembah dalam roh berarti menyembah dalam ketundukan hidup kepada tuntunan Roh Kudus. Dan kebenaran adalah pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga penyembah yang tidak dalam Tuhan Yesus adalah penyembah yang tidak benar. Oleh sebab itu, setiap kita menyembah Tuhan, bukan bagaimana cara yang tepat, bukan pula di mana tempat yang tepat, melainkan apakah hati kita sudah tepat
Ketika kita menyembah Tuhan, kita perlu menanggalkan keduniawian kita dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus. Sehingga penyembahan itu tidak terbatas ruang dan waktu, melainkan segenap hidup kita. Semoga kita mengerti maksud Tuhan dan ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Amin.